Halo pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan kali ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka di hadapan para panelis. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para panelis kita. Yang pertama ada Bapak Reno Barak. Halo Pak Reno, apa kabar? Dan juga ada Ibu Anandita. Makasih Ibu Dita, apa kabar? Dan Ibu Dian Ono. Halo Ibu Dian. Dan ada Pak Rex Marindo, Pak Rex. Dan selanjutnya juga ada Bapak Sebastian Togelang yang merupakan founder Rigel Capital and Brandami. Pak Sebastian, apa kabar? Dan juga ada Bapak Daniel Hartono dari Viv Group. Pak Daniel, oke, tepuk tangan buat para panelis. Dan tentu saja edisi kali ini tak kalah seru dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Mampukah ketiga calon juragan pada hari ini membuat para panelis terkesan dan juga berhasil mendapatkan investasi atau tambahan modal? Langsung saja kita akan mengetahui siapakah peserta pertama. Kita akan berikan kesempatan kali ini kepada Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Terima kasih Yohana. Tahukah Anda, bangsa Indonesia awalnya sebelum ada beras, makannya sagu. Karena beras dibawa oleh pedagang Hindu, lalu diperkenalkan dan dibudidaya di Indonesia. Makanya kalau orang Jawa bilang sego, artinya sagu. Atau orang Sunda bilang sangu, artinya sagu. Nah, kali ini bisnisnya adalah seorang pengusaha yang membuat mie dari sagu. Namanya Sagolicious. Hai, saya Jenny Wijaya, founder dari Sagolicious, sagu yang healthy delicious. Sagolicious adalah sagu modern, sagu yang dibuat modern sehingga semua bisa menikmati sagu tanpa ragu. Dan juga sagu itu baik buat diet dan lebih aman untuk di lambung. Jadi yang mau diet juga bisa makan konsumsi Sagolicious. Kami siap menjadi juragan zaman now. Salam hormat untuk kaum finalis di sini. Izinkan kami memperkenalkan Sagolicious. Saya Jenny Wijaya, founder dari Sagolicious. Ya, dan saya Charles sebagai co-founder dari Sagolicious. Mengapa Sagolicious? Sagolicious itu mempunyai banyak sekali kelebihan. It's healthy dan juga mempunyai dampak sosial dan nasional as well. Apa yang kita sudah lakukan untuk mempromosikan Sagolicious ini? Kita sudah ada restoran, ya, tepatnya di Kelapa Gading. Kalau mau visit, welcome. Kita ada produk-produk seperti mie Sagolicious ayam, Sagolicious seafood, dan juga mie Sagolicious kuah kuning. Dan masih banyak lainnya ada di restoran kami. Ini adalah gambar dari restoran kami juga. Pertumbuhan kita dari tahun ke tahun. Dari kita waktu kita berdiri tahun 2021, sejak tahun 2001 kita ada peningkatan setiap tahunnya 2 kali lipat. Yang kami inginkan bahwa Sagolicious akan membuka banyak outlet seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga go to internasional. Baik, tepuk tangan, terima kasih presentasinya. Dan oke, langsung mungkin ke Pak Rex dulu nih. Pak Rex, boleh komentarnya tentang mie sagu dan sejenisnya ini? Ya, pertama sudah habis, kurang banyak. Oh, kurang banyak. Oke, satu pertanyaan soal sustainability bahan baku. Kalau misalnya dikembangkan menjadi lebih besar gitu ya, bagaimana soal bahan bakunya? Apakah itu bisa sangat sustain atau tidak? Sagu ini nggak pernah akan habis selama lahan sagunya jangan diganti. Jadi satu-satunya akan membuat sagu ini punah bukan karena ditebang, tapi diganti keseluruhan. Karena sebetulnya sagu ini sangat cocok dengan ekosistem Indonesia, yaitu wetland. Dia tumbuh sangat baik di lahan-lahan yang basah. Jadi itu juga menjaga lingkungan.
Pertanyaan saya itu sustainability produk itu kadang-kadang memang bahan baku itu jadi pertanyaan, bukan hanya ketersediaan bahan bakunya ya, tapi juga supply-nya, ya logistiknya, kemudian nanti penyimpanannya seperti apa. Kalau ada problem misalnya di perjalanan, bahan bakunya itu akan seperti apa, bisa produksi atau tidak. Nah ini poin-poin penting nih terkait dengan sustainability bahan baku. Ini bisnisnya sebetulnya mau ke retail atau mau ke B2C? Maksudnya B2C mau di restoran gitu, ready to serve? Betul. Kalau jujur sekarang kita restoran sudah berjalan, masih berjalan dan akan dikembangkan. Kemudian yang saya menjadi pokok menjadi kita ini adalah produksi ini. Ini harus dibesarkan. Jadi maunya ke Iya, retail lah? Iya, retail. Produk ini yang Kalau lebih besar. sekarang rasio Kemudian penjualannya retail dan ready to serve? kita baru tahun ini ya mulai di retail ya. Iya, jadi retail baru very new. Kan Ibu mau fokus di retail. Kenapa mau buka outlet lagi? Bukan apa? Outlet. Maksud saya Iya. mau ngambil arah mana nih? Ke kiri apa ke kanan gitu? Mau ke restoran, fokus atau mau ke retail? Gitu ya. Kalau boleh sih dua-duanya jalan Dua-duanya. sih. Oke, nice. Bisnis retail itu tidak mudah, apalagi tidak ada brand, tidak ada BA, produk belum dikenal, tiba-tiba nongol di pasaran begitu saja, bukan hal yang mudah. Not impossible, tapi sangat sulit, saya bilang. Dan biasa, mungkin saya salah, teori yang saya punya adalah selalu restoran ke retail, bukan sebaliknya, bukan retail ke restoran. Mungkin ada beberapa example seperti itu, tapi saya bilang mungkin ada baiknya, terutama restorannya itu udah rame dan udah profitable, kenapa nggak buka cabang kedua, ketiga, mungkin bahkan bisa di franchise. Biarkanlah orang mengetahui brand ini lebih dalam, dia bisa merasai, bisa melakukan pendekatan, aktivasi brand dan lain-lain. Setelah itu baru bisa masuk ke FMCG. Saya kayaknya pernah beli yang box kiri Sudah di pernah ya? e-commerce Ini sepertinya. Cuma rasanya Beda. teksturnya lebih kenyal. Yang ini enak. Nggak tahu saya nggak bisa masaknya ya. Ya. Betul, Bu. Nah itu, tapi kayaknya udah sesuai dengan petunjuk di sana. Apa memang beda cara masaknya atau gimana, Sagu? Iya, mungkin Bias. sepertinya emang harus kita edukasinya harus lebih, Bu ya. Itulah Ya, soalnya kan keunikan challenge, kita. maksud saya, challenge adalah kalau mau fokus di retail, katakanlah customer-nya seperti saya. Iya. Terus ketika saya beli, masaknya gagal, mungkin saya nggak beli lagi gitu kan. Saya Iya, lebih baik betul, datang itu ke PR yang restorannya paling gitu kan. Gitu. Setuju. Bisnis restoran dan bisnis retail ini sangat dua hal yang sangat berbeda gitu. Jadi lebih baik kita sih sarankan sebenarnya kita fokus dulu ke yang lebih banyak memberikan revenue ya, karena yang untuk produk retail itu misalnya orangnya seperti saya yang tidak terbiasa memasak sagu, kemudian membeli produknya Sagulisius, memasak dan ternyata tidak seenak yang seharusnya karena ketidaktahuan saya tentang cara memasak sagu, akhirnya saya nggak jadi membeli lagi gitu kan. Maksudnya kan di sini kan kita juga investor ya, apakah terbuka untuk investment atau hanya exposure aja yang dibutuhkan? Open Very for open. discussion kita sih. Very open Yeah. for investor. Ini kan langsung dari Papua ya. Betul. Saya juga punya network di Papua dan itu salah satu kendalanya itu biaya transportasinya Betul. mahal. Makanya nggak bisa murah, Pak. Satu lagi, Pak. Betul. Mudah-mudahan ada subsidi, ada jalan keluar, sehingga murah ini. Nah, boleh tahu nggak gimana tadi menyikapi tadi operational cost-nya kan cukup tinggi artinya kan. Kedua sekarang berapa sih pabrik itu kapasitas berapa sebulan tuh kalau boleh tahu sagunya itu butuh? Sagu kita dari Papua ini cukup mahal, Pak, karena transportasi. Nah, tadi kalau kita lihat harga jual mie-nya yang dalam kemasan kan Rp8.000. Tapi sebenarnya kalau bisa dia ketemu skala ekonomisnya bisa sampai Rp5.000. Rasanya salah satu di mana kalau kita ngomongin produksi, ongkos transportasi itu juga menjadi salah satu yang utama gitu. Jadi rasanya ke arah sana tuh suggestion saya atau pertanyaan saya. Mengenai Sagulisius sendiri, saya lihat juga produknya sangat menarik ya, dan foundernya sangat detail sekali. Kalau lihat produknya itu sangat memakai hati ya, jadi nggak cuma asal-asalan bikin produk, tapi dari segi desainnya, dari segi warnanya, produknya sangat bagus. Ibu Jenny dan Charles ini adalah spesialis dalam pembuatan mie. Mungkin kita pernah lihat beberapa teman-teman yang menjual mie sagu, tetapi hanya terbatas di distribusi lokal. Nah, karena
Jenny dan Charles sudah punya background untuk membuat mie secara scalable dalam skala yang besar. Jadi kesempatan dan masyarakat untuk mencoba itu kemampuan untuk duplikasi lebih luasnya menjadi lebih besar. Oke, Bu Dita. Enggak, udah dijawab semua, saya kenyang, enak. Oke, baik, terima kasih, waktu habis. Tepuk tangan untuk peserta yang pertama, terima kasih. Dan kita akan tunggu ya Coach ya, siapakah peserta kedua yang akan mempresentasikan hasil karya dari usahanya. Kita akan nantikan seusai jeda, tetaplah di Juragan Zaman Now Season 3. Kita tadi senang banget karena pada panelis terlihat seperti mereka sangat tertarik ya kepada Sagolicious kita. Sama yang kata Ibu bilang tadi, mereka habis semua. Wah, itu saya merasa senang banget seperti itu. Sagolicious adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat Indonesia yang dulunya nggak kenal beras, makannya sagu. Nah sekarang sudah keenakan makan beras, harus kembali lagi makan sagu dengan cara masaknya, dengan cara konsumsinya, dengan manfaat-manfaatnya. Ini adalah misi yang sangat-sangat besar.